Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Zahid Ramadan sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Jadlendi Asma. Yang ketiga ada Muhammad Tia Saputra. Yang keempat ada Muhammad Lutfi Fadilah. Dan yang terakhir ada Nur Muhammad Sipa Al-Hikami. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ketahanan dan bela negara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Sipa Al-Hikami. Dipersilahkan. 1. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsanya sendiri. Next, secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang Anda guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur dalam kurung Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek dan unsur. Mungkin sampai situ saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Sipa Al-Hikami. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Muhammad Jadlendi Asma. Dipersilahkan. Baik, saya akan bacakan nomor 2, yaitu kajian historis sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SOS-KOAD Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo-Cina sehingga satu persatu kawasan Indo-Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Next. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman
tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi, atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Muhammad Jarlendi Asma. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Muhammad Teo Saputra. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Next. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANNAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi kerjasama saling menguntungkan dan saling menghormati. Dalam arti duduk sama rata dan tegak sama tinggi. Dalam kenyataan, tipe hubungan simetris ini sulit dilaksanakan, terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Teo Saputra. Dan terakhir materi keempat akan dibacakan oleh Muhammad Lutfi Padilah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang materi yang keempat yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bagi Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Next. Yang pertama ada bela negara secara fisik. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan dui fungsi sipil, maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara, di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu ada bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Lutfi Padilah. Nah, dan yang ini ada sumber referensi sebagai patokan kami dalam membuat materi ini. Mungkin sampai di sini dulu saja presentasi dari kelompok kami.
Saya Muhammad Z. Ramadan sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata yang diucapkan, minta maaf, minta galang, minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.